Setelah sebulan Hype Gecko nggak upload video baru apa-apa. Hari ini kita bakal bahas tentang harga. Jadi belakangan ini mulai banyak pertanyaan yang datang. Bang, kenapa harganya mahal? Atau bang, kenapa morph ini mahal? Sebenarnya harga itu sesuatu yang sangat relatif sih kalau menurut gua. Banyak pertimbangannya juga, dan itu semua kan ya maksudnya sesuai kesepakatan, tergantung seller dan kemauan dari buyer aja, demandnya seperti apa. Yang pertama, kenapa kita nggak bisa sama ratain harga dari suatu morph? Misalkan morphnya sama tapi gecko-nya beda, kayak itu tuh pasti beda loh. Kayak yang pertama, kenapa nggak bisa disamaratakan? Jadi yang pertama itu karena visualnya mereka beda-beda. Ya let's say Bell Bold Stripe, ada yang stripe-nya bagus, ada yang stripe-nya agak jelek. Nah itu kan menentukan harga jual mereka juga. Yang kedua, tergantung bawa genetik apa. Misalkan kita ambil contoh Super Snow. Yang satu Super Snow, tapi yang satu Super Snow Head Eclipse. Nah, kalau buat orang-orang yang demen Super Snow, Eclipse itu sangat penting karena kedepannya bisa jadi Pied atau ke Super Pied. Cuman kalau misalkan nggak Head Eclipse, ya semakin jauh untuk menjadi Pied atau Super Pied-nya. Yang ketiga, selera pasar nih lagi apa. Jadi kalau misalkan kayak let's say zaman 2015-2016, semua orang tuh lagi suka banget sama yang namanya Sunglow. Jadi nah karena itulah harga Sunglow naik dan harga yang lain lagi turun. Buat kalian yang belum tahu ya, let's say zaman dulu itu bisa banget loh kalian dapet Super Snow, yang Super Snow Eclipse atau Super Snow Raptor cuma dengan seharga 300.000 size adult. Ya harga itu fluktuatif, makanya tergantung selera market lagi apa. Kemudian ini yang lumayan penting di sini dan mungkin ya di toko-toko lain juga. Kalau misalkan di sini gue lebih nekenin ke orang itu beli experience dan beli ilmu. Apa value yang gue taruh kalau misalkan lu beli di sini? Ya bebas sih kalau misalkan lu beli tempat lain dan ngerasa bahwa tempat lain tuh udah cukup, kayak gue nggak butuh lah konsultasi. Kayak ya udah dengan packing yang seperti apa adanya atau konsultasi yang kayak gitu yang menurut lu udah cukup, ya udah, gue nggak paksa lu beli sini dengan harga yang let's say beberapa orang bilang mahal. Yang kelima, tergantung siapa yang jual. Nah ini nih klise sih, tapi kayak kalau misalkan lu tanya ke seller A atau seller B, itu pasti jawaban mereka beda-beda kalau misalkan soal harga. Karena balik lagi ke masalah selera dan juga ke point value yang gue bilang tadi sih. Nah kalau misalkan menurut lu harga di tempat lain kok lebih murah, ya beli tempat lain. Atau lu ngerasa harga di sini ternyata lebih murah nih, ada di beberapa aspek. Misalkan lu nemu di toko lain lebih mahal daripada di sini, ya itu pilihan lu mau beli di sini atau enggak. Cuma untuk masalah harga, gue taruh sesuai yang menurut value gue sesuai. Dan yang gue punya sedikit notes sih. Kalau menurut lu harganya mahal, ya jangan dibeli. That's it. Dengan kayak gitu ya lu kasih sebuah realization buat yang jual juga, harga lu mahal makanya lu gak laku. Dan kalau misalkan menurut lu mahal, ya
Gak usah ngoceh mahal gitu loh. Kayak ih bang kenapa mahal sih, kayak ya lu kalau mau nego gue nggak masalah deh, kayak ya negosiasi merupakan suatu aspek dalam berjualan dan berdagang. Kayak cuma ya jangan Gecko 750.000 lu tawar 100.000. Nah biasa ya, walaupun stigmanya biasanya kayak gitu bocil, tapi ya menurut gue pasti nemu adalah orang yang kayak gitu. Tapi ya kita tarik stigmanya. uh, Next time kalau menurut lu harganya mahal, lu mau nego, lu mau maksa oh gue mesti beli di sini, ya nego sewajarnya, atau enggak lu nabung aja dulu. Kalau misalkan menurut lu harganya masuk akal, ya beli di sini, atau beli di yang menurut lu cocok harganya. Kalau misalkan menurut lu nggak sesuai, ya jangan dibeli. Ya intinya soal harga itu sangat relatif. Balik lagi value yang ditaruh, apa yang dijual nih, apakah sellernya cuma jual Gecko-nya doang atau sellernya punya embel-embel lain, kayak misalkan contohnya konsultasi lah, atau dia punya suatu after group buat lu ngobrol-ngobrol, atau lu bisa merasa menjadi bagian dari community tersebut. Ya itu semua pendekatan tergantung pintar-pintar si sellernya. Semua orang pasti punya pendekatan yang beda-beda. Mungkin segitu aja kali pembahasan kali ini, singkat. Cuma ya kalau buat kalian yang tanya morph ini harganya berapa, kayak kalian bakal gue tembak pakai video ini doang deh. Silahkan yang mau subscribe, yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Like kalau merasa videonya bermanfaat, dislike kalau menurut kalian ini kurang bagus. Mungkin bisa taruh suggestion video lainnya di kolom komen. See you in the next video. Bye bye.